Selamat datang kembali pada debat publik antar calon bupati dan wakil bupati Blora tahun 2020. Pemirsa, kita lanjutkan debat publik ini berupa pendalaman materi terhadap visi dan misi para paslon bupati. Modelnya adalah moderator akan memberikan pertanyaan yang telah disusun bersama oleh panelis terhadap salah satu calon bupati. Kemudian ditanggapi oleh kedua calon bupati lainnya. Dan putaran selanjutnya berurutan sedemikian. Waktu untuk masing-masing calon bupati untuk menjawab pertanyaan adalah 1,5 menit dan tanggapan atau sanggahan dari masing-masing calon bupati lainnya adalah 1 menit. Jawaban dan tanggapan sanggahan tentunya harus sesuai dengan tema pertanyaan. Baik, kita mulai pertanyaan untuk calon bupati paslon nomor 1. Ikhwal pendidikan. Paslon Asri dalam misinya nomor 4 menyatakan mewujudkan SDM unggul yang hebat dan tangguh dalam menghadapi era industri 4.0. Terkait misi ini, di bidang pendidikan, Paslon Asri memprogramkan percontohan sekolah-sekolah digital dan pesantren-pesantren digital. Pertanyaannya, mengingat kondisi geografis Blora yang banyak blank spot dan sulit signal, dalam hal nanti terpilih sebagai bupati, bagaimana saudari mengatasi hal tersebut sehingga program sekolah dan pesantren digital dapat terwujud? Jawaban dalam waktu 1,5 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Untuk visi kami yang nomor 4, mewujudkan SDM unggul yang hebat tangguh dalam menghadapi era industri 4.0, bahwa semua untuk meningkatkan sumber daya manusia ini harus pakai istilah 4.0. Di sini ditetapkan atau diprioritaskan di digital, sistem digital. Jadi untuk meningkatkan SDM yang unggul, sekarang kita harus mengikuti era atau zaman pada saat ini, yang mana semua harus dipakai sistem 4.0 yaitu digital. Cukup banyak bupati saja. Terkait blank spot yang ada di Kabupaten Blora. Mohon maaf, ini untuk bupati dulu, nanti sudah ini. Baik, cukup Bu Bupati, calon bupati. Jadi ini kita nanti akan masuk ke desa-desa. Saya yakin di desa itu juga sudah ada wifi ya, tetapi mungkin belum mencukupi, dan ini perlu kami tingkatkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Terima kasih, waktu cukup. Selanjutnya tanggapan atau sanggahan dari calon bupati paslon nomor 2 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Jadi berbicara tentang pendidikan di Kabupaten Blora, kita harus sesuai dengan kondisi yang ada. Bahwasanya kita ingin menselaraskan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, baik madrasah diniyah maupun sekolah minggu. Terkait dengan penggunaan fasilitas digital, memang Blora ini kendalanya terkait dengan fasilitas internet dan lain-lain. Tentunya kita
kerjasama dengan berbagai pihak agar terkait dengan pendidikan baik itu untuk umum maupun pesantren ini bisa kita cover bersama-sama. Bahwasanya kita ingin meningkatkan SDM yang ada di Blora ini terkait dengan mutu kualitas pendidikan yang ada. Kita ingin anak-anak kita lulusan yang ada di Blora ini mempunyai SDM yang unggul. Tentunya sinergi semua pihak ini saya yakin bisa meningkatkan SDM yang ada di Kabupaten Blora ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya tanggapan atau sanggahan dari calon Bupati Paslon nomor 3 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya, mengingat tempat atau desa-desa kita ini hampir separuh di tengah hutan, maka pasti terkendala oleh akses internet dan lain-lain. Oleh sebab itu, dengan adanya dana BOS, maka sekolah bisa pengadaan laptop, kemudian juga memperbanyak jaringan internet sampai desa-desa. Kemudian siswa kita berikan pelatihan digitalisasi, baik itu pelajaran maupun keterampilan yang lain. Tidak terkecuali untuk yang sudah menjelang dewasa bisa kita ajarkan dengan online shop juga. Sehingga kelak dia kalau selesai bisa menjadi atau mengamalkan apa yang sudah dia pelajari tadi. Mengingat kita menyongsong era 4.0, semua harus siap dengan komputerisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Putaran pertama sudah cukup. Selanjutnya putaran kedua, pertanyaan untuk calon Bupati Paslon nomor 2, nanti ditanggapi calon Bupati Paslon nomor 3 dan nomor 1. Terkait pelayanan publik. Misi Paslon Artis nomor 3 yaitu mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan progresif serta kondisi wilayah yang kondusif, antara lain dengan program kerja membangun mall pelayanan publik. Pertanyaan, apabila saudara terpilih sebagai bupati, bagaimana strategi dan upaya saudara untuk memastikan anggaran yang disediakan untuk membangun mall pelayanan publik akan sebanding dengan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Blora pada umumnya? Jawaban dalam waktu 1,5 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Kunci kesuksesan, kunci keberhasilan sebuah kabupaten membangun daerah adalah dimulai dari pelayanan. Oleh karena itu, rencana kami ketika nanti diamani untuk memimpin Blora, kita akan membangun mall pelayanan publik yang dimana selain mall pelayanan publik juga ada sentra-sentra UKM untuk menampung hasil-hasil UKM seluruh Kabupaten Blora. Rencana akan kita bangun di bekas pasar induk yang ada di Blora. Kita ingin bahwasanya urusan izin, sekian ratus izin kita satukan menjadi satu. Pelayanan publik ini merupakan kunci kesuksesan Blora ke depan. Oleh karena itu, kita mulai dari hajat orang melahirkan sampai orang meninggal dilayani dalam satu tempat. Nah, ini menyontoh kabupaten-kabupaten lain yang sudah berhasil seperti Banyuwangi dan yang lain-lain, ketika warga diberikan kemudahan dalam semua urusan, investor ketika datang kita layani dengan baik, dengan pelayanan yang baik, ekonomi Kabupaten Blora insya Allah akan bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, tekad kami bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora ini harus dimulai dengan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada investor yang datang di Kabupaten Blora ini. Tentunya dengan bersama-sama ini kita yakin Blora akan maju. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya tanggapan dari calon Bupati Paslon nomor 3 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Menurut umat, terkait dengan pelayanan publik, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah meningkatkan kualitas ASN, profesionalitas juga, kemudian juga fasilitas, kemudian juga aplikasi
dalam sistem pelaporan penganggaran itu harus transparan. Jadi intinya transparansi. Menempatkan orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Pengurusan Baik. Cukup waktu. Selanjutnya kami persilahkan tanggapan dari calon Bupati Paslon nomor 1 dalam waktu 1 menit, dimulai saudara bicara. Silahkan. Menurut kami, semua pembangunan yang akan kita buat itu berbasis di desa. Karena kami berharap bahwa kota itu adalah terdiri dari desa-desa, khususnya yang ada di pinggiran. Ini harus kita utamakan, kita sesuaikan dengan era sekarang. Jadi apa yang akan kita berikan ke masyarakat, semua harus sesuai dengan zaman sekarang. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Cukup. Baik, mulai dari pendidikan untuk menyediakan SDM itu juga semuanya dimulai dari desa. Baik, itu tanggapan dari paslon nomor 1. Sekarang kita akan lanjutkan untuk putaran ketiga. Pertanyaan untuk calon Bupati paslon nomor 3. Ikhwal sumber daya alam. Misi umat nomor 2 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang didukung dengan pembangunan infrastruktur yang mantap. Dengan salah satu program kerjanya mengupayakan peningkatan insentif tahunan DBH Migas. Beberapa bulan yang lalu, LSM dan beberapa warga Blora mengajukan judicial review Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan maksud nantinya pembagian DBH Migas Blok Cepu menjadi adil dan Kabupaten Blora mendapatkan bagian yang proporsional. MK memutuskan permohonan tidak bisa diterima dengan alasan pemohon tidak punya legal standing, tetapi yang punya legal standing adalah pemerintah daerah. Dalam hal saudara nanti terpilih sebagai kepala daerah, apa yang akan saudara lakukan ikhwal ini? Jawaban dalam waktu 1,5 menit dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat potensi kekayaan alam Kabupaten Blora, kedengarannya kita memiliki kayu yang banyak, kedengarannya kita memiliki sumber minyak yang banyak. Namun kenyataannya undang-undang belum berpihak kepada kita, sehingga masyarakat belum bisa sepenuhnya mengenyam hasil kekayaan alam. Oleh sebab itu, jika umat nanti terpilih, maka umat akan mengupayakan bagaimana perimbangan keuangan itu bisa dilakukan untuk Kabupaten Blora. Minimal mengupayakan bagaimana insentif tahunan, jadi kenaikan insentif DBH tahunan untuk Kabupaten Blora, sehingga di samping itu kita tetap akan mengupayakan untuk bisa sedapat mungkin mengadakan JR supaya keadilan itu ada di Kabupaten Blora. Walaupun kita sadari bahwa kasarannya seorang anak tidak mungkin untuk melawan bapaknya, tapi itu harus kita mulai. Ya. Sementara itu maka tadi kita upayakan peningkatan insentif tahunan DBH, baik itu dari kayu maupun dari migas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu calon Bupati Umat. Selanjutnya
tanggapan atau sanggahan dari calon bupati paslon nomor 1 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Untuk semua potensi yang ada di Kabupaten Blora ini harus diupayakan, wajib hukumnya. Kalau potensi yang ada di Blora saat ini kan belum maksimal untuk pengerjaannya, sehingga kami mohon kepada seluruh, baik ini paslon, insya Allah bismillah nomor 1 jadi, ini nanti bersama rakyat akan menggali potensi yang ada di Blora, apapun yang sudah ada, asal ini untuk masyarakat, kami akan mendukung. Demikian. Baik. Jadi segala upaya, siapapun dia, stakeholder yang mana, itu kalau berupaya nanti kami siap mendukung. Semua untuk masyarakat Kabupaten Blora. Baik, terima kasih kepada calon bupati paslon nomor 1. Selanjutnya tanggapan terakhir, sanggahan dari calon bupati paslon nomor 2 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Kami posisi terkait dengan DBH Migas, ketika kami nanti diamanai memimpin Blora ini akan mengajak seluruh stakeholder, baik itu dari NGO, akademisi, maupun dari kalangan legislatif, untuk bersama-sama kita berjuang. Kita terima kasih kepada teman-teman NGO, elemen yang kemarin sudah berjuang, memperjuangkan judicial review DBH Migas, walaupun belum berhasil, tapi kami yakin ketika nanti kita bersama-sama bergandengan tangan, sesarengan dalam rangka untuk memperjuangkan DBH Migas ini melalui judicial review Undang-Undang Migas, kita yakin kita akan berhasil, dan kita yakin akan ada penambahan dana bagi hasil ketika nanti perjuangan kita ini berhasil. Kuncinya adalah kekompakan kita, seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama berjuang, memperjuangkan judicial review Undang-Undang terkait dengan DBH Migas. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi pemirsa sekalian, pendalaman visi dan misi terhadap para calon bupati Kabupaten Blora pada Pilkada Kabupaten Blora tahun 2020. Sebentar lagi pada segmen ketiga kita akan lakukan pendalaman visi dan misi para paslon terhadap para calon wakil bupati. Dan sebelumnya mari kita lihat pesan-pesan berikut ini.